Alkisah, pada zaman dahulu ada sebuah kerajaan Qobat Syahril yang berdiri dengan megah dan mewah. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana dan adil dalam bertindak. Ia bernama Raja Indra Bungsu. Sang raja memiliki seorang istri yang baik hati serta memiliki paras rupawan yang dimana kecantikannya sangat termasyhur hingga ke mancanegara. Wanita itu bernama Putri Siti Kendi. Para rakyat pun sangat menyukainya. Meski hidup mereka sudah makmur dan sejahtera, kebahagiaan sang raja dan istrinya belum lengkap karena mereka belum kunjung memiliki momen. Wahai Adinda, sudah lama sekali kita berumah tangga dan Kanda merasa bahagia. Namun ada satu hal yang membuat Kanda cemas. Kanda merasa sangat ingin mempunyai putra mahkota untuk mewarisi kerajaan ini. Begitupun dengan Adinda Kanda, Adinda juga sangat ingin memiliki anak. Setelah sang raja minta tolong kepada Ustadz itu menyuruhnya untuk senantiasa berdoa dan berusaha. Setelah beberapa waktu, penantian itu pun berakhir. Akhirnya, sang permaisuri berhasil mempunyai anak. Betapa bahagianya Raja Indra Bungsu dan seluruh rakyat Qobat Syahril. Mereka tak berhenti mendoakan agar kandungan permaisuri Putri Siti Kendi sehat. Setelah genap 9 bulan, Siti Kendi melahirkan anak kembar laki-laki dengan paras yang sangat tampan. Raja Indra Bungsu memberi nama mereka dengan nama Pangeran Syahperi dan Pangeran Indra Bangsawan. 17 tahun kemudian mereka tumbuh dengan sangat baik. Karena keduanya sama-sama hebat dan tangguh, sang raja pun bingung siapa yang kelak akan menjadi penggantinya. Pada suatu malam, Raja Indra Bungsu bercerita kepada kedua anaknya. Semalam ayah bermimpi ayah sedang berkuda, tapi tiba-tiba ada seorang pemuda yang tampan membawa bulu perindu yang terbuat dari bambu. Setelah ayahnya bercerita bahwa siapa yang bisa mendapatkan buluh perindu tersebut, maka ia akan menjadi penerus sang raja. Namun, menjalani perintah sang ayah pun tak luput dari izin serta doa sang ibunda. Wahai anakku, tak ada satupun dari kalian yang luput dari lantunan doaku. Pergilah penuhi perintah ayah Anda. Doaku akan selalu menyertai kalian. Saat sedang perjalanan, Pangeran Syahperi menolong seorang wanita dari kerajaan sebelah yang sedang kesusahan. Ia menemukan wanita itu sedang tersiksa dengan kondisi tangan diikat. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Siapa yang tega mengikatmu dengan tali, dan siapa namamu? Setelah sang pangeran menanyakan tentang wanita tersebut, ternyata berasal dari kerajaan sebelah. Negeri ini telah hancur oleh makhluk yang terkuat, dan sosok itulah yang mengikat hamba dengan tali. Saya akan menunggu makhluk itu datang lagi, dan saya akan mengalahkannya agar dia tidak bisa mengganggu lagi. Jangan Tuan, jangan lakukan itu. Hamba khawatir Tuan akan terbunuh oleh makhluk yang terkuat itu. Jangan khawatir, saya akan berusaha keras, dan saya akan membunuh makhluk itu agar ia tidak bisa mengganggu lagi. Setelah pangeran mengalahkan makhluk itu, ia beristirahat sejenak dengan kondisi terluka. Terima kasih Tuan telah menolong hamba. Hamba merasa berhutang budi. Tidak masalah, suatu kehormatan bagi hamba membantu sang putri dari kerajaan sebelah. Karena sang putri merasa berhutang budi, sang putri pun meminta izin untuk menolong pangeran. Baiklah, silahkan Tuan Putri. Setelah pangeran diobati oleh sang putri, pangeran beristirahat sejenak. Tak disangka, Pangeran Indra Bangsawan terluka akibat merasa lelah karena tak kunjung menemukan bulu perindu tersebut.
Setelah beberapa hari kemudian, ia bertemu dengan seorang nenek di sebuah rumah dengan niat ingin meminta bantuan kepada sang nenek. Namaku Indra Bangsawan. Aku berada di sini karena aku tersesat dan juga mencari kakakku dan bulu perindu. Setelah sang pangeran bercerita, akhirnya nenek itu memberikannya pertolongan. Nak, kuda ini untuk membantumu dalam mengalahkan raksasa dan gunakan juga pedangmu untuk mengalahkannya. Setelah sang pangeran mengalahkan raksasa dengan menggunakan kuda serta pedang yang diberikan oleh nenek tersebut, akhirnya pangeran berhasil mengalahkannya dan bertemu dengan Raja Kabir. Membuat engkau jauh-jauh datang ke sini. Nah, ini sangat panjang Tuan. Hamba akan menceritakannya di lain kesempatan. Namun hamba kemari memang untuk menyelamatkan negeri antah berantah. Sesuai sayembara, Raja Kabir pun menikahkan Dewi Kemalasari dengan Indra Bangsawan. Pesta pernikahan itu dilangsungkan secara mewah selama 7 hari 7 malam. Setelah sang pangeran menerima bulu perindu dari nenek yang dahulu, akhirnya sang pangeran berhasil menuntaskan keinginan ayahnya. Aku telah memenuhi janjimu, Nak. Terimalah bulu perindu ini. Setelah ia menempuh perjalanan bersama-sama, sang pangeran disambut dengan meriah. Dengan hati yang sangat lapang, sang pangeran berhasil menemukan bulu perindu tersebut. Ia rela memberikan jabatan yang seharusnya ia dapatkan kepada kembarannya, yaitu sang pangeran Syahperi.